HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Hari ini ku bernyanyi, esok pun masih bernyanyi, lusa juga ku bernyanyi, nyanyian puja-pujian Widih. Hari ini ku bernyanyi, esok pun masih bernyanyi, lusa juga ku bernyanyi, nyanyikan puja-pujian. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, semoga semua dalam lindungan Hyang Widi. Kali ini sengaja kami pilihkan menu teranyar menjadi tontonan tentang tatanan berisi tuntunan untuk kita bersama. Inilah High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan tayangan menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Hari ini ku bernyanyi, esok pun masih bernyanyi, lusa juga ku bernyanyi, nyanyikan puja-pujian Widih, nyanyikan puja-pujian Widih, nyanyikan puja-pujian Widih. Dari New Look Butik Buku, Ana Alam Balisanti untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa HiTV, hari ini High Schooling akan mempraktekkan program yang keempat, yakni Excited Game. Lokakarya pembuatan swastika sebagai lambang agama kita dengan 2 selendang masing-masing dari 4 warna Istadewata, hitam, putih, merah, dan kuning. Seperti apa keseruannya? Mari kita lihat lokakarya. Pada awalnya tanpa darah, lalu menjadi swastika, tanda kerahayuan, jadi lambang Hindu Dharma. Swastika cakra jiwa, tancapkan di dalam dada, agar semua laksana bersinar seperti swastika. La 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 la. Mari satukan tangan membentuk swastika sana. Mari satukan jiwa menjadi swastika yana. Demi keselamatan, tujuan bersama kita, demi keharmonisan seperti tujuan Hindu Dharma. Demikian tadi pemirsa pembuatan swastika dari 4 selendang warna-warni. Semoga menginspirasi untuk kawan-kawan High Schooling. Saya Diah Parisia, salam damai Channel 3.
Di dalam dunia ekonomi, kita mengenal beragam manajemen. Dari waktu ke waktu, kita mengenal manajemen klasik dan manajemen modern. Dan di dalam jenisnya, kita mengenal ada manajemen mikro, ada manajemen makro. Nah, di Indonesia, kita mengenal dengan manajemen musyawarah atau dikenal dengan manajemen Nusantara. Benarkah seperti itu? Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol, Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Kali ini di edisi Wartam 84 dengan banner Napak Tilas Nusantara ada salah satu rubrik ekonomi Wartam Berita yang berjudul Manajemen Nusantara yang diampu oleh Prof. Ida Bagus Rakaswardana. Nah, seperti apa manajemen Nusantara itu di antara manajemen Barat, manajemen Timur, manajemen Hindu? Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. SB, setia bakti yang sejak awal memilih mengajak orang kembali ke Bali. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di studio Wartam ditemani Kopi Exco, exploring, sharing, dan coaching bersama Prof. Rakaswardana. Napi Orti, Prof. Sehat, baik Mia. Becek Profnya. Ya, langsung saja Prof. Dalam rubrik Wartam Berita ada tulisan berjudul Manajemen Nusantara. Di antara berbagai ilmu manajemen di Barat, di Timur, di Indonesia khususnya di Nusantara kita ini, bagaimana Prof menguraikannya? Begini, ketika kita bicara manajemen pada dasarnya sama mencapai tujuan kan itu tujuannya. Nah, lalu cari tujuan juga berbeda-beda antara Barat, Timur, dan beberapa tempat lain lah seperti itu. Kalau kita bicara Nusantara, kita bicara Indonesia. Indonesia itu terdiri dari banyak ragam budaya. Setiap budaya itu berbeda-beda. Nah, itu keragaman itu yang uniknya di Indonesia. Keragaman itu ada uniknya di Indonesia sehingga kita mengenal yang namanya wawasan Nusantara. Bagaimana memadukan itu. Pada dasarnya seperti itu. Jadi manajemen Nusantara adalah manajemen yang lebih banyak kepada karakter asli masyarakat Nusantara. Apa itu? Gotong royong, kerjasama. Di negara Barat ada perbedaannya sedikit, dia lebih banyak ke individualisme. Namun demikian, ketika dalam perjalanan globalisasi seperti sekarang ini banyak yang tergerus itu. Nah, itu harus kembali ke jati diri, ke manajemen Nusantara. Kembali ke jati diri, khususnya manajemen Nusantara ini yang karakteristik yang kuat itu gotong royong kebersamaan, Prof ya. Lalu sebagai awal nih Prof dalam diskusi kita kali ini, prinsip-prinsip apa nih yang tertanam kuat dari manajemen Nusantara ini, Prof? Yang penting pemirsa HiTV Channel 3 juga harus tahu. Prinsip dari manajemen Nusantara itu adalah gotong royong, kerjasama. Itu yang utama sekali dan itu sudah melekat dalam masyarakat kita dimanapun di Nusantara ini. Dan itu adalah kekuatan kita. Lalu ketulus ikhlasan. Itu juga ketulus ikhlasan ketika gotong royong kita tanpa pamrih. Sebagai contoh di desa-desa saling bantu mereka untuk memindahkan barang. Ini tidak pakai ongkos di masa lalu. Dan berikutnya juga adalah bagaimana itu bermanfaat bagi orang lain. Itu yang tertanam sebenarnya di benak masyarakat Indonesia sejak dulu yang merupakan kebiasaan. Yang tentu pada saat sekarang ini akibat terjadi hedonisme agak mulai terkikis itu. Ya, Prof, di tengah kondisi saat ini corona di berbagai daerah terasa efeknya ya, side efeknya Prof. Lalu bagaimana manajemen Nusantara ini mengatasi permasalahan semacam ini? Begini, ketika pandemi ini melanda kita banyak aspek-aspek yang tergerus, banyak aspek yang kena imbas, terutama imbas ke negatifnya. Ekonomi, sosial, itu kan paling kena itu, termasuk juga tentu adalah kesehatan. Nah, kita mengalami itu semua ketika pandemi ini. Terutama masalah ekonomi, banyak orang kena PHK. Kenapa? Karena Bali itu didominasi oleh sektor pariwisata. Pariwisata itu yang paling terdampak, karena pariwisata orang itu berpariwisata itu karena mobilitas. Orang itu berkerumun, berkumpul itu tidak boleh selama pandemi. Nah, dampaknya sangat berat bagi masyarakat Bali. Lalu gimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah pertama tentu harus ada kebijakan dari tempat perusahaan. Tempat perusahaan itu tidak mem-PHK lah dulu, paling tidak dirumahkan. Kalaupun tidak dapat gaji maka tentu ada dari sisi perbankan misalkan harus direlaksasi, diberikan kemudahan, diberikan kebijakan agar tidak berat. Kalau itu pun tidak mungkin maka dia harus bisa beralih dengan bagaimana kembali ke desa mungkin bisa jadi. Misalkan pekerjaan-pekerjaan dulu yang pernah di masa lalu merupakan kejayaan Bali, misalkan pertanian itu coba diulang lagi. Kalau bilang tidak, dia bisa mengatasi. Dan yang
kaitannya dengan manajemen Nusantara. Manajemen itu kan di masyarakat kita masyarakat gotong royong, saling bantu lah kita, saling bantu bagi mereka yang kelebihan, maka berikan yang kekurangan. Demikian juga misalkan pekerjaan, misalkan orang itu punya tabungan, kita tarik tabungan dulu untuk berbelanjakan agar berbelanja di warung sebelahnya, membantu teman yang lain. Kalau itu dilakukan, saya kira bisa berjalan ekonomi meskipun tidak seperti dulu lagi. Mungkin satu hal lagi contoh nyata dari manajemen Nusantara ini yang skupnya lebih luas lagi, Prof, gotong royong dan kebersamaannya ini mungkin antara pemerintah, pengusaha, pekerja, atau umat Hindu khususnya gimana, Prof? Begini, pemerintah tentu harus care terhadap ini. Masyarakat kita dalam hal ini terdampak sangat berat. Maka tentu kalau dalam teori ekonomi itu ada namanya belanja negara. Belanja negara itu pengeluaran pemerintah itu harus digelontorkan di masyarakat kita, terutama di Bali. Bali yang terdampak sekali, minusnya sampai 2,sekian persen tahun 2021. Dulu lagi 9 sampai 9 sekian persen. Artinya banyak sekali orang yang menganggur, berhenti bekerja. Dan itu masyarakat Bali. Nah, bagaimana caranya? Tentu seperti yang saya katakan tadi, karena itu kaitannya dengan manajemen Nusantara, ada gotong royong, saling bantu lah, saling ngasuh. Kalau itu kita lakukan dengan menghilangkan sekat-sekat, saya kira kita sementara bisa mengatasinya. Ya, terima kasih Prof. Terakhir sebagai closing statement, pesan dan harapan Prof khususnya manajemen Nusantara ini agar lebih bisa diterapkan lagi mulai dari masyarakat kecil, menengah sampai masyarakat atas, Prof. Oke, kalau kita lihat dari sisi ekonomi, tentu kita harus saling bantu. Bagi mereka yang kelebihan, tentu harus bisa membantu yang kekurangan. Kalau tentu banyak sekali juga orang Bali yang masih cukup tabungannya, maka dia harus bisa, jangan lagi berbelanja di tempat-tempat yang yang hedonis. Belanjalah pada teman tetangga, bagaimana kita bisa membantu orang-orang yang ada di sebelah rumah kita, di kampung kita. Kalaupun misalkan mengadakan upacara keagamaan, yang belilah barang-bahan kebutuhan dari orang masyarakat Bali, paling tidak terbantu semua itu. Geliat ekonomi pasti akan jalan, meskipun seperti yang saya katakan tadi, tidak seperti dulu lagi. Jadi geliat ekonomi akan tetap berjalan apabila manajemen Nusantara ini bisa diterapkan. Sama gotong royongnya. Pemirsa HiTV Channel 3, itulah tadi closing statement yang disampaikan Prof. Raka Suardana menutup perbincangan kita dalam program Ngopi kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk pemirsa di rumah. Saya Mia Daliwa dan Prof. Raka Suardana pamit undur diri. Salam damai. Kita sadar betul bahwa kita berada di ruang berbeda, seringkali duduk di kursi berlainan, bahkan tidur di ranjang yang tak sama. Tapi kita yakin kita punya mimpi yang sama, Hindu Dharma bercahaya. Saya, Agus Budi Adnyana untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerah. Jagat Maya. Dalam kesusastraan Hindu kita mengenal dengan Sorga Loka dan Neraka Loka. Sorga Loka, alam harapan dengan penuh kedamaian dan ketentraman. Sedangkan sebaliknya, Neraka Loka, alam penyiksaan subha asubha karma. Lalu, di manakah posisi Jagat Maya dan Jagat Mithya? Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam. Hari ini sudah hadir di studio Wartam tamu spesial yang akan mengulas dan berdiskusi bersama kita tentang topik bahasan kita kali ini, Jagat Maya dan Jagat Mithya. Sebuah judul tulisan di majalah Wartam edisi 85 dengan banner Dasamuka Jagat Maya Hindu Dharma. Nah, seperti apa hal menarik yang penting kita ungkap dalam edisi Wartam kali ini? Pemirsa jangan kemana-mana, mari kita temukan dan konfirmasi jawabannya bersama penulisnya setelah pariwara yang satu. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Pemirsa HiTV Channel 3 masih di studio Wartam bersama tamu spesial kita. Perkenalkan, sudah hadir Bapak Putu Suweka Oka Sugiarto. Napi Oti? Astagfirullah, ucik-ucik ya. Ucik-ucik ya. Pemirsa, kalau kita buka majalah Wartam, kita akan menemukan tulisan Bapak Suweka di halaman 50 dengan judul Jagat Maya dan Jagat Mithya. Kita mulai dari Jagat Mithya aja deh, karena ini sudah populer dari zamannya Adi Sankaracarya. Kalau kita baca-baca buku filsafat, di sana kita sering menemukan Brahman, Satyam, Jagat Mithya, Jiwo, Brahma Iwa, nah aparah kan seperti itu. Jadi
maknanya adalah bahwa hanya Brahman atau jiwalah yang kekal, sedangkan jagat ini adalah ilusi. Jadi jagat mithya itu artinya adalah dunia sebagai ilusi. Dan kalau kita baca juga teks Viveka Sudamani, di sana juga disebutkan bahwa jagat mithya merupa winiscaya, kan seperti itu. Begitu kutipan-kutipan aslinya sebenarnya. Jadi maknanya adalah ingin menyadarkan manusia bahwa dunia ini adalah ilusi. Nah, belakangan juga muncul di Indonesia, mungkin diserap juga dari bahasa Sanskerta, adalah istilah jagat maya. Iya, Dan jagat maya ini adalah dipersamakan dengan internet, kan seperti itu. Dunia virtual seiring dengan ditemukannya teknologi internet. Oke, itu sudah mulai masuk ke dunia internet, jagat maya. Hindu Dharma sesuai banner besar di Wartam edisi 85 ini. Lalu posisi jagat mithya dalam jagat maya itu di mana, Bi? Baik, jadi istilah yang lebih dahulu ada kan jagat mithya, bahwa dunia segala yang bisa kita lihat ini adalah ilusi, katanya seperti itu. Jadi dunia ini saja sudah ilusi, sedangkan yang tidak ilusi adalah sesuatu yang luhur, yang metafisik, yang transenden, seperti keberadaan Brahman yang tidak bisa kita indera, kemudian ada di luar penalaran kita sebagai manusia biasa. Nah, di antara dunia yang sudah sulit kita bedakan kan, yang kadang kita anggap sebagai keaslian kan dunia yang kita bisa raba, bisa kita lihat langsung, ini kan seperti itu. Nah, manusia di sana ternyata membuat dunia baru yang lebih maya lagi, yakni internet. Dan banyak orang kemudian mengidentifikasi bahwa dunia itu kemudian sebagai sesuatu yang asli. Jadi kedua istilah ini meskipun berdefinisi bahwa sebagai dunia yang palsu, dunia yang ilusi, tapi kepalsuan ini kemudian menjadi bertumpuk-tumpuk dan berlipat-lipat. Mulanya jagat mithya itu sudah menunjukkan sesuatu yang palsu, tapi kemudian karena ada internet dan sebagainya, di sini manusia membuat kepalsuan lain. Jadi ini adalah kepalsuan ini adalah subordinat daripada kepalsuan yang sudah ada sebelumnya. Ya, kalau kita bicara tentang maya, kepalsuan, rekayasa, atau semacam sesuatu hal yang dibuat oleh manusia, begitu Pak ya. Ada baik buruknya nggak dalam kehidupan ini, terutama kita sudah masuk di era yang begitu berkembangnya teknologi 4.0 seperti ini. Jadi tentu ini ada baik buruknya. Dunia ini adalah bersifat dualitas, seperti itu disebutkan dalam filsafat Hindu. Ya. Jadi manusia sebenarnya dari awal sudah diarahkan untuk memahami bagaimana membedakan antara yang nyata dan palsu, kan seperti itu. Ya. Ini sudah semacam filosofi yang sudah akrab sekali di telinga kita. Tapi manusia kadang-kadang sangat susah untuk mencapai sisi keaslian itu. Jadi kemudian dia terjerumus kepada hal-hal yang buruk. Pertama, ketika belum berkembangnya internet, tentu mereka terjebak dalam gemerlap rupa, kemudian dengan wujud dan sebagainya. Tapi dengan adanya internet, manusia lagi-lagi terjebak dalam yang namanya dema maya gitu. Kadang-kadang misalnya dalam game virtual atau e-sport misalnya. Ya, jadi memanfaatkan segala macam maya itu cenderung ke arah-arah yang merugikan atau negatif. Padahal teks-teks sastra kita sudah memperingatkan hal itu sejak awal, kan seperti itu. Jadi disinilah dampak negatifnya. Padahal pengertian maya dalam hal ini harus dipahami oleh siapa saja yang mempelajari filsafat Hindu. Saya ingin memesankan, mengulang kembali bahwa seperti yang sudah diletakkan oleh Sankaracharya dan filsuf-filsuf lainnya, bahwa dunia ini adalah ilusi gitu. Jadi ada dunia lain yang akan kita capai, kan seperti itu dulu. Tapi ini sudah mengabur dari zaman ke zaman. Dan apalagi sekarang karena seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya menjadi berlipat-lipat. Jadi kegagalan, penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dewasa ini berkaitan dengan dunia maya atau cyberspace itu sesungguhnya adalah akumulasi daripada penyimpangan-penyimpangan sebelumnya ketika belum adanya internet sesungguhnya. Karena di sini lambat untuk diantisipasi, kemudian semakin kronis dan semakin parah seperti itu. Jadi alangkah baiknya kemudian jika dalam dunia
cyberspace ini mulai disusupkan nilai-nilai kesejatian itu seperti itu. Jadi sehingga konsep jagat media tidak hanya menjadi sekadar dongeng di dunia maya seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan cara atau pola mengantisipasi dan menyisipkan nilai-nilai luhur ya dalam segala bentuk pengaplikasian dari dunia maya itu. Terima kasih Pak Sueke, ulasan kita cukup menarik dalam edisi Wartam 85 tentang jagat maya dan jagat media. Semoga pemirsa dapat terinspirasi dan bermanfaat. Saya Nia Gandewa bersama Pak Sueke Opa Sugiarto pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada. Jalinan makna di balik nada. Mari bicara tanpa kata-kata. Mari melihat tanpa sudut mata. Mari melihat tanpa sudut mata. Mari mendengar tanpa telinga. Lalu dengarlah dengan mata sukma. Lalu dengarlah dengan mata sukma. Pemirsa, demikian tadi tontonan Hai TV berisi tatanan dan memberi tuntunan telah kita nikmati. Harapan kami semoga bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Widi Puspitarani mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam Hai TV berikutnya. Salam damai Channel 3. Untuk bicara dengan Karmadika. Untuk bicara dengan Karmadika. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.